Sebab tu nama kapal Melayu yang pertama tu Pinisi. Tapi bila saya sebut dalam video, marah orang-orang seberang. Dia kata Pinisi tu kapal kami, kapal orang Bugis kami. Saya jawab, iyalah, itu kamu baca separuh. Kamu sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Oke, gimana nih kabarnya? Buat teman-teman yang nonton video ini, mudah-mudahan kabarnya selalu sehat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, juga subscribe. Oke, di kesempatan kali ini saya mau reaksi sebuah video dengan judul Sejarawan Malaysia bilang orang Indonesia hanya baca sejarah separuh-separuh. Kira-kira ada apa ini dengan... Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel ini dan terima kasih untuk Anda semua yang tetap mengikuti video-video di channel ini. Oke, ada sebuah video dari salah satu profesor di negara jiran yang mengulas tentang kehebatan bangsa Melayu di masa lampau. Dan sebagaimana pada video kami sebelumnya, negara jiran ini adalah salah satu negara yang paling getol membahas tentang Melayu dan segala peradaban Melayu, hingga memelayukan seluruh wilayah di Indonesia dan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara. Jika sebelumnya ada salah satu ahli sejarah yang membedah tentang kapal Jong, kali ini sejarawan yang lain mengulas tentang kehebatan pelaut-pelaut Melayu dan menyebut kapal pertama Melayu adalah kapal Pinisi. kenapa raja-raja Yunani, raja-raja Mesopotamia, even Nabi Sulaiman alaihissalam sendiri berhubungan dengan orang Phoenician dan telah menanti orang Phoenician menjadi kapten kapal. Ini disebut dalam era bahawangsa. Kena akui itu. Kenapa mereka baik dengan orang Phoenician? Mereka membeli warna daripada orang Phoenician kerana ialah pakaian diraja, untuk mewarnakan pakaian diraja. Justru kalau kita tengok cerita-cerita Greek kan, mereka pakai metal kat belakang itu, dan kenapa warnanya bersinar? Melalui warna itu. Kan dia gunakan ungu kan, most of them guna ungu. Itu warna untuk pakaian-pakaian orang-orang besar-besar. Justru kita maklum di sini bukan saja besi, bukan saja emas, bukan saja permata, tetapi juga warna menjadi tarikan yang terdapat pada orang Phoenician ini. Emas daripada kita. Kapal kita yang pertama, kapal orang Melayu yang pertama, setuju atau tidak, bernama Pinisi. P-I-N-I-S-I. Ini bermakna orang Phoenician sudah berhubung dengan orang Melayu. Itu je poin yang saya nak bagi. Telah berhubung dengan orang Melayu, dan orang Melayu pandai belayar kan? Pandai tengok bintang tanpa memerlukan kompas. Mereka berdasarkan kepada percikan air dan laluan burung-burung. Dan tengok dia sudah menggunakan juga bintang. Daripada mana mereka? Daripada bangsa ini. Justru kapal kita yang pertama bernama Pinisi. Wow. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Ialah tok nenek kita ini yang berlayar di seluruh dunia ini, mereka berkawan baik dengan orang Phoenician ini. Dan mereka ini belajar buat kapal mula-mula sekali dengan bangsa ini. Sebab tu nama kapal Melayu yang pertama tu Pinisi. Tapi bila saya sebut dalam video, marah orang-orang seberang. Dia kata Pinisi tu kapal kami, kapal orang Bugis kami. Saya jawab, iyalah, itu kamu baca separuh. Kamu kena naik sikit lagi baca timeline tu. Oke, yang menjadi pertanyaan kita adalah Melayu yang mana yang dimaksud oleh si profesor ini. Jika Melayu adalah Melayunya Semenanjung atau Melayunya Malaysia sebagaimana cuitan netizennya, maka inilah sejarah yang membabi buta karena memelayukan semua suku bangsa yang ada di Indonesia. Melayu yang mana? Istilah Pinisi tidak muncul dalam manuskrip manapun yang dapat diakses. Namun dalam bahasa setempat, Pinisi berasal dari bahasa Bugis, yaitu dari kata panisi yang berarti sisip, atau mapanisi yang berarti menyisipkan, yang mengacu pada proses mendempul. Karena lopi di Panisi berarti perahu yang disisip atau didempul, dan kata Panisi mengalami perubahan fonemis menjadi Pinisi. Ya, apa yang dibahas oleh si profesor ini, di negara jiran sendiri beberapa tulisan di dunia maya. Ada sejarawan-sejarawan lain di negara jiran sendiri yang menyaksikan paparan-paparan sejarah dari profesor ini.
di mana terutama terkait dengan sumber-sumber primer dari sejarah. Misalnya ada ulasan tentang kepincangan dalam kertas kajian Dr. Saleha yang bisa ditemui di dalam Facebook. Kemudian ada juga ulasan dalam podcast Ajar yang berjudul Krisis Pensejarahan Melayu. Kemudian di channel Perlis Wisdom dengan judul Menjawab Profesor Soleha, Kedam ialah Kedah. Lalu ada juga beberapa video kontra narasi di channel Syahbudin Ahmad. Profesor Salehah yang dihormati, sebagai seorang ilmuwan dan pendidik, tanggungjawab kita malah adalah ditampar sama memastikan temannya bahawa sendiri. Setiap kenyataan kita yang kita sampaikan, terutamanya yang berkaitan tentang agama, berkaitan tentang sejarah, didasarkan kepada sumber-sumber yang sahih dan dipercayai. Dalam dunia akademik dan keilmuan adalah penting untuk selalu merujuk kepada dalil-dalil yang kukuh, sama ada dari Al-Quran, sama ada daripada hadis atau sumber-sumber sejarah yang autentik. Bukan boleh cakap macam tu saja. Saya doa kepada Allah SWT, semoga Profesor Salehah terus berkhidmat dengan cemerlang dalam bidang akademik, dan semoga Allah Taala memberkati usaha-usaha dalam menyebarkan ilmu yang bermanfaat kepada masyarakat. Cuma kita juga perlu sedar untuk memperbaiki cara kita membuat kajian dan juga semakan. Nah, dengan beberapa penyaksian ini, maka apa yang dipaparkan tentang sejarah-sejarah Melayu oleh si profesor ini belum dapat dikatakan menjadi sesuatu yang benar. Ya, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pinisi adalah kapal tradisional di Indonesia yang berasal dari Sulawesi Selatan. Kapal ini adalah kapal legendaris yang digunakan oleh masyarakat suku Bugis dalam mengarungi lautan Nusantara hingga ke berbagai belahan dunia. Meskipun termasuk kapal tradisional, kapal pinisi ini memiliki tampilan yang megah, dan kemegahan kapal ini dapat terlihat dari ciri khas 2 tiang utama serta 7 buah layar. Kapal pinisi diperkirakan pertama kali dibuat oleh putra mahkota kerajaan Luwu yang bernama Saweri Gading pada abad ke-14. Hal ini sebagaimana tertuang dalam sebuah naskah Lagaligo. Ya, seperti apapun uraian dari profesor asal Malaysia ini, pinisi menjadi salah satu warisan budaya Indonesia yang telah diakui UNESCO pada tahun 2017. Kapal pinisi diakui telah menjadi bagian dari seni berlayar wilayah kepulauan di Indonesia, dan pembuatan kapal pinisi ini masih bisa ditemui hingga saat ini di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan. Malaysia nggak punya kapal pinisi ya? Proses pembuatan kapal pinisi ini merefleksikan nilai sosial budaya kehidupan sehari-hari, yaitu kerjasama, kerja keras, keindahan, serta penghargaan terhadap lingkungan alam. Dan dalam pembuatan kapal ini juga memperhatikan ketelitian dari sisi teknik dan navigasi. Dan sebagaimana yang kita lihat, negara jiran ini seakan-akan melakukan hegemoni atas peradaban Melayu, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan kemelayuan dinarasikan sedemikian rupa, seakan-akan segala potensi peradaban masa lampau menjadi milik mereka juga. Konsep Melayu Mahawangsa terus menjadi mimpi indah karena faktanya peradaban masa lampau telah membentuk peradaban modern dalam negara-negara dengan peradabannya masing-masing dan menjadi jati diri. Apalagi dalam benak sebagian warga negara jiran ini merasa merekalah yang paling Melayu dan juga seakan-akan menjadi pemilik peradaban Melayu karena nama negaranya diawali dengan Malay. Inilah yang dapat dikatakan konsep yang rancu dalam memahami Melayu dan kemelayuan. Dan ketika terjadi perdebatan, salah satu argumennya adalah Indonesia belum wujud saat itu. Padahal peradaban dunia sudah berada pada peradaban modern yang berbentuk sebuah negara dengan wilayah teritorialnya masing-masing, dengan potensi segala kekayaan alam, adat, budaya, dan sejarah sebagai sumber daya dalam tata kelola negara dan menjadi jati diri dari suatu bangsa dan negara. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video dari Atanua Media yang mengulas tentang bagaimana Profesor Malaysia yang membahas tentang sejarah kapal pinisi. Kira-kira bagaimana nih menurut teman-teman tentang apa yang ada dalam ulasan video tadi? Silakan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.